Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong menyertai kami di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan Tuhan, kami dapat melewati semuanya. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 125 sampai 126. Saya akan membacakan Mazmur 125 ayat 1 dan Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Tertulis demikian. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara dikasihi Tuhan, bayangkanlah seekor tiram yang kemasukan pasir di dalam tubuh di cangkangnya. Butiran pasir itu melukai tubuh dalamnya yang sangat lembut, tapi dengan proses waktu, sang tiram mengubah pasir itu menjadi mutiara yang sangat indah. Terlalu sering ada banyak orang yang justru melakukan yang kebalikan dari apa yang dilakukan oleh seekor tiram, yaitu mengubah mutiara-mutiara dalam hidup menjadi butiran-butiran pasir. Kita hendaknya tidak menyerah dengan keadaan, tapi berupaya dengan tetap mengandalkan Tuhan untuk melakukan yang terbaik, karena ada berkat yang akan kita terima di balik setiap jerih lelah kita. Mazmur 125 ayat yang pertama berkata bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Kepercayaan penuh kepada Tuhan memberikan kemenangan, dan ini harus menjadi sikap kita sebagai orang-orang yang beriman. Berusahalah untuk memiliki iman yang teguh dalam segala keadaan. Memang betul bahwa dalam hidup ini kita mengalami berbagai badai, ada kesulitan, persoalan, tantangan. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak akan dapat digoyahkan ataupun dikalahkan, sebab Tuhan yang kita percayai akan senantiasa memberikan kekuatan dan jalan keluar. Dalam Mazmur 126 ayat 5-6 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ayat ini berbicara tentang bagaimana kita hendaknya selalu ingat dan sadar untuk memandang ke depan, mengatasi setiap pergumulan dan persoalan yang kita alami, dan terus berjalan dalam tuntunan firman-Nya dengan hati yang percaya. Air mata yang mengalir dari mata kita karena beratnya beban pergumulan, rasa sakit yang kita alami, dan pengorbanan yang kita berikan akan menjadi seperti benih yang tertanam di ladang, yang pada waktunya nanti akan menghasilkan hal-hal yang baik yang akan kita tuai di masa yang akan datang dalam kemuliaan rencana Tuhan dengan penuh sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai di hari esok. Karena itu taburlah selalu kebaikan, taburlah kesetiaan, taburlah kebenaran, taburlah kesabaran. Kesulitan dan pergumulan di hari ini akan membawa kita pada kemuliaan di hari esok. Karena Tuhan yang selalu beserta kita akan menolong dan membawa kita kepada kemuliaan-Nya. Bagaikan suara sorak-sorai petani yang memanen hasil yang berlimpah.
Demikianlah kita akan bersorak-sorai, karena tangan Tuhan melakukan keajaiban. Tangan Tuhan melimpahkan berkat. Tangan Tuhan memberikan keselamatan. Tangan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Pesan firman Tuhan melalui ayat-ayat ini buat kita adalah agar kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sabar dan setia dalam setiap pergumulan, karena ada berkat dan kemuliaan Tuhan di balik setiap jerih lelah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami mengerti dan menyadari bahwa kami sudah seharusnya terus percaya penuh kepadamu dalam segala keadaan. Meskipun kami harus mengalami dan melewati berbagai pergumulan. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia, sabar, dan dengan tekun menabur yang baik. Berjerih lelah, melakukan yang terbaik dalam rencana Tuhan. Sebab di balik semuanya itu, ada berkat kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami terus ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami selalu berada di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, apapun penyakit yang dialami, agar Tuhan menjamah, mengalirkan kuasa kesembuhan dalam setiap tubuh yang sakit. Mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam masalah persoalan, apapun masalah itu, masalah dalam pekerjaan, keluarga, keuangan, dan dalam berbagai hal, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ada jalan keluar, ada pertolongan yang ajaib yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami dan lindungi kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkatilah setiap umat-Mu di mana saja di seluruh dunia. Berkati juga keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.